Assalamualaikum, hai Sobat Pembelajar. Bertemu lagi di seri menelisik konsep audit dengan saya, Didi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik di dalam auditing yang bernama program audit atau audit program. Ada 4 pertanyaan yang akan kita ajukan dan akan kita bahas ketika kita membahas tentang program audit ini. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan program audit itu? Pertanyaan yang kedua, apakah tujuan dari suatu program audit itu? Kenapa ia harus dibuat atau disusun? Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sebenarnya bentuk dari yang namanya program audit itu? Dan pertanyaan yang terakhir tidak akan kita bahas, tapi ini merupakan satu pertanyaan untuk pendalaman atau deepening atas materi tentang program audit yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Pertanyaan pertama kita jawab sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan program audit itu? Jadi konsep dasar yang juga harus kita pegang terlebih dahulu adalah bahwa setiap audit yang dilakukan oleh auditor itu pasti atau mestinya memiliki suatu program audit. Akan merupakan suatu kelemahan atau kekurangan, atau dengan kata lain auditornya tidak disebut profesional atau tidak melakukan due professional care auditornya ketika ia sudah melakukan audit, tapi ketika ditanya mana audit programnya, maka auditornya bilang atau dia katakan bahwasanya saya tidak punya program audit. Nah, itu pasti auditornya tidak melakukan penugasan audit dengan profesional. Jadi dapat kita simpulkan, setiap audit yang dilakukan itu pasti memiliki suatu program audit tertentu. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu program audit itu apa sebenarnya? Nah, paling tidak ada 3 karakteristik atau ciri dari yang namanya program audit. Ciri yang pertama, bahwa program audit itu adalah merupakan suatu perencanaan untuk melakukan audit. Jadi dengan kata lain, kita dapat menyebutnya bahwa program audit itu merupakan suatu dokumen perencanaan audit. Ciri yang kedua, kalau program audit itu merupakan suatu dokumen perencanaan audit, maka pasti di dalamnya akan memuat apa yang akan dilakukan oleh auditor, siapa auditor yang melaksanakannya, dan kapan akan dilakukannya. Itu merupakan dokumen perencanaan audit. Jadi akan memuat paling tidak 3 unsur ini. Apa, siapa, dan kapan. Nah, lalu program audit ini nanti yang merupakan dokumen perencanaan ini pastilah diperuntukkan dalam rangka untuk mencapai tujuan audit yang sudah dibebankan kepada auditor tertentu. Jadi singkatnya, program audit itu nanti merupakan suatu dokumen perencanaan audit yang ketika nanti itu direalisasikan atau sudah dilaksanakan, maka nanti dalam rangka untuk mencapai tujuan audit. Lalu pertanyaan yang kedua sekarang, apakah tujuan dari program audit itu? Mengapa auditor itu harus menyusun suatu program audit untuk setiap penugasan auditnya? Setidaknya ada 3 tujuan, ada 3 manfaat yang akan diperoleh auditor ketika ia menyusun suatu program audit. Yang pertama, bahwa program audit merupakan dokumen perencanaan audit. Pepatah mengatakan bahwa yang namanya perencanaan itu adalah hal yang penting. Ketika salah merencanakan, maka sebenarnya auditor itu sudah merencanakan suatu kesalahan audit. Maka program audit itu menjadi suatu dokumen perencanaan yang penting artinya bagi auditor. Di dalamnya nanti akan memuat apa sajakah yang akan dilakukan oleh auditor. Ketika planningnya bagus, maka kemudian eksekusinya akan mudah dan hasil yang diperoleh pun juga akan bagus. Yang kedua, program audit itu nanti akan berfungsi sebagai panduan langkah audit bagi auditor. Mengapa
program audit itu merupakan panduan bagi auditor untuk menjalankan audit? Jawabannya adalah karena di dalamnya berisi prosedur audit lengkap. Tujuan yang ketiga, kenapa auditor itu harus menyusun program audit adalah dalam rangka untuk pembagian kerja audit. Jadi, siapa sajakah auditor yang akan melakukan atau melaksanakan suatu prosedur audit tertentu? Tadi sudah kita bahas bahwa program audit itu berisi apa, siapa, dan kapan. Nah, ketika kemudian apa, siapa, dan kapannya itu sudah dibagi, dirumuskan, maka itu akan mewujudkan suatu pembagian kerja audit. Audit tidak mungkin dilakukan secara individual. Audit dikerjakan oleh satu tim. Sehingga ketika auditor itu punya program audit, apa, siapa, dan kapannya sudah disusun, maka dengan kata lain auditor itu sudah membagi pekerjaan audit ke dalam masing-masing tim audit. Lalu, pertanyaan yang ketiga sekarang, kalau begitu bagaimana sih sebenarnya bentuk dari program audit itu? Jadi pada intinya tadi program audit berisi tentang apa, siapa, dan kapan. Nah, kita lihat di sini ada satu contoh dari yang namanya program audit. Yang atas ini yang berisi klien, audit program, periode audit, disiapkan oleh, direview oleh, ini merupakan heading atau bagian judul. Kemudian bagian isi dari program audit adalah yang ini. Ada kolom nomor, tes substantif, nomor indeks KK, dilaksanakan oleh, auditornya siapa, dan tanggal berapa. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 dari lakukan verifikasi terhadap saldo kas sampai ke periksa atau buat rekonsiliasi bank, ini merupakan prosedur audit lengkap. Kalau kita lihat di contoh yang di sini, ini berbicara tentang prosedur audit lengkap atas audit untuk segmen kas. Jadi ada 7 prosedur audit. Jadi inilah apa-apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika dia melakukan audit untuk segmen kas. Kemudian siapa? Siapa ini dimuat di sini. Auditornya siapakah yang akan menjalankan dari setiap atau masing-masing prosedur audit ini? Sebagai contoh di sini hitung uang yang ada di perusahaan, dana kas kecil. Auditornya adalah RN. Inisialnya RN. Kemudian yang ketiga tadi memuat kapan. Nah, kapan penghitungan uang di perusahaan atas dana kas kecil ini dilakukan? Oh, ternyata dilakukan pada tanggal 2 Januari 19X1. Oke. Nah, ini adalah contoh bentuk dari suatu program audit. Nah, lalu kita beralih ke pertanyaan terakhir, pertanyaan pendalaman atau deepening. Pertanyaan terakhirnya adalah sekarang, bagaimanakah hubungan antara program audit dengan tujuan audit dan prosedur audit? Saya ulang, bagaimanakah hubungan antara program audit dengan tujuan audit dan prosedur audit? Tentunya ketika kita sudah membahas bagian-bagian sebelumnya tadi, maka pertanyaan ini dengan mudah bisa dijawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.